sangat baik dan luar biasa. Kalau Bapak bagaimana? Kabar baik juga. Oh ya, kita harus selalu baik ya Pak ya. Baik, ya. Terima kasih Pak Ican sudah bersedia untuk diwawancarai sedikit pada siang hari ini. Oh ya, sama-sama Pak. Baik, siang hari ini kita akan melakukan sesi wawancara. Ada 3 bagian dari kegiatan supervisi akademik ini Pak yang harus dilalui. Yang pertama itu adalah kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan kegiatan pasca observasi. Oke, baik Pak. Baik Pak Ican, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Ican pada siang ini. Baik, yang pertama, kira-kira apa sih harapan dari Pak Ican sebentar setelah percakapan ini? Baik, terima kasih Pak. Saya berharap setelah melakukan percakapan ini, saya mendapatkan pemahaman dan pengetahuan lebih soal bagaimana sih cara melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas yang lebih efektif, sehingga tujuan pembelajaran yang hendak dicapai itu bisa tercapai dengan baik. Saya pikir itu sih utama. Baik, terima kasih Pak Ican. Jadi apa yang diharapkan oleh Pak Ican bahwa hari ini kita bisa mendapatkan pengalaman baru terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Baik, untuk kegiatan yang akan datang pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kira-kira materi apa yang akan diajarkan ini Pak? Materi yang akan saya ajarkan pada pertemuan yang akan datang ini tentang surat menyurat. Surat menyurat, ya Pak ya? Surat menyurat. Nah, materi tentang surat menyurat ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa ya Pak? Pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu saya berharap peserta didik dapat memahami apa itu pengertian surat, lalu peserta didik bisa mengetahui jenis-jenis surat, lalu yang ketiga peserta didik bisa menangkap pesan atau informasi yang disampaikan dalam surat yang dibacakan atau didengar begitu. Baik, terima kasih Pak Ican. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi tentang surat menyurat ini. Nah, kira-kira dari materi tentang surat menyurat yang akan diajarkan oleh Pak Ican pada pertemuan yang akan datang, kira-kira apa yang ingin dikembangkan dari materi ini? Sebetulnya yang ingin dikembangkan dari materi ini pada akhirnya adalah anak-anak memiliki keterampilan dalam menuliskan surat, baik itu surat pribadi maupun surat dinas. Itu poin penting yang ingin dicapai sebetulnya. Baik Pak Ican, berarti yang ingin dikembangkan adalah anak-anak memiliki keterampilan ya, baik itu dalam membaca dan membuat surat, baik itu surat pribadi maupun surat dinas. Baik, super sekali Pak Ican. Nah, agar materi ini bisa dilaksanakan dengan baik, kira-kira apa yang telah Pak Ican persiapkan untuk bisa materi ini bisa diajarkan dengan baik? Oke, baik. Supaya anak-anak memiliki pemahaman atau supaya kegiatan pembelajaran yang hendak dicapai ini bisa tercapai dengan baik, yang saya siapkan tentu saja bahan ajar, lalu saya juga menyiapkan media-media pendukung, baik itu dalam bentuk PowerPoint maupun dalam bentuk video, yang tentunya bisa merangsang cara berpikir anak sehingga mereka bisa mendapatkan pemahaman apa sih itu surat, lalu apa jenisnya dan apa pesan yang disampaikan di dalam. Saya pikir seperti itu. Cukup rinci, luar biasa sekali ya persiapannya Pak Ican. Nah, dari persiapan yang dilakukan oleh Pak Ican di kelas ini Pak, kira-kira apa strateginya untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Sebetulnya saya adalah tipe guru yang lebih suka kalau anak-anak itu menemukan sendiri. Makanya dalam kegiatan pembelajaran saya menggunakan metode diskusi. Melalui kegiatan diskusi, anak-anak bisa membangun sendiri pemahamannya.
kurang lebih seperti itu. Nanti setelah anak-anak sampaikan apa yang mereka pahami, nah disitulah pada bagian akhir peranan tugas saya untuk menambahkan apa yang belum pas terkait apa yang sudah dibangun oleh anak-anak tentang pemahaman materi yang ia pelajari sendiri. Luar biasa sekali ini Pak Ican. Strateginya sudah Bapak rancang sedemikian rupa. Nah, ini ada tidak kesulitan yang mungkin nanti Bapak alami di dalam kegiatan pembelajaran? Kalau pada materinya sendiri saya pikir ini bukan materi yang sulit ya Bapak, karena surat itu kan sesuatu yang dekat dengan kehidupan anak-anak. Selama ini salah satu kendala yang saya alami adalah bagaimana membuat semua anak-anak terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan. Lebih ke situ. Baik, terima kasih Pak Ican. Yang dialami selama ini mungkin soal keaktifan, keterlibatan. Kira-kira ada tidak menurut Pak Ican solusi yang terbaik untuk mengatasi ketidakaktifan siswa di dalam kegiatan diskusi atau di dalam kegiatan pembelajaran pada umumnya? Makanya saya lebih cenderung menggunakan metode diskusi dalam membangun pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Karena saya pikir mungkin dengan berdiskusi dengan rekan sejawatnya anak-anak bisa lebih nyaman, sehingga mereka bisa lebih pede menyampaikan ide-ide yang ada di mereka punya kepala. Nah, saya pikir dengan kegiatan diskusi juga anak-anak bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, disitulah tugas saya, bagaimana memantau anak-anak supaya jangan melamun, supaya bisa lebih aktif dalam kegiatan diskusi kelompoknya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Ican. Di kegiatan awal ini Pak Ican sudah menyiapkan atau menyusun sedemikian rupa kegiatan-kegiatan yang akan dirancang dalam pembelajaran pada saat melakukan. Baik, Pak Ican, terima kasih. Ini poin yang terakhir dari keseluruhan apa yang kita sudah percakapkan tadi. Nah, dari apa yang kita sudah bahas ini, yang kita sudah percakapkan dari awal tadi, Pak Ican, kira-kira apa kesimpulan yang Bapak bisa ambil dari percakapan singkat kita? Oke, baik, terima kasih Bapak. Dari percakapan ini saya jadi lebih mengetahui seperti apa dan bagaimana strategi yang baik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas. Lalu saya juga menjadi lebih mengenal diri, apa sih kelemahan-kelemahan saya selama ini, apa kesulitan-kesulitan saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas. Nah, dari situ juga saya jadi bisa menemukan sendiri seperti apa dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi kelemahan dan kesulitan yang selama ini saya alami. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Oke, baik sekali Pak Ican. Bapak sudah bisa menemukan kesulitan-kesulitan yang mungkin menjadi ketakutan Bapak ketika akan menghadapi kegiatan pembelajaran di kelas, dan sudah bisa menemukan solusinya kembali. Nah, kira-kira kapan Pak kita melakukan kegiatan observasi di kelas? Oh ya, kebetulan setelah ini nanti saya ada les jam ke-5. Nanti kita bisa masuk kelas jam ke-5 ke 6 dan 7. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan dengan kelas 7B. Oke, baik. Oke, bisa Terima kasih Pak Ican. Semoga sukses di kegiatan pembelajaran. Oh ya, selamat siang. Kita mau bimbingannya. Selamat siang. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat, Pak. Baik, sudah makan semua ya? Oke teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, saya minta satu siswa pimpin kita dalam doa. Saja pimpin teman-teman dalam doa.
Siapa yang tidak datang? Dandu dengan Oke, baik adik-adik, sebelum kita mulai les kita, saya mau kita sama-sama baca. Ada satu ungkapan bahasa Latin ini, silakan dibaca sama-sama. Cara bacanya dia itu sama kayak membaca bahasa Indonesia, bukan baca bahasa Inggris, tulisannya lain, bacanya lain. Ayo silakan. Oke, ini ungkapan bahasa Latin yang bunyinya Amade Parentes Prima Naturales. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kurang lebih seperti ini. Kita bisa baca sama-sama itu. Ayo, silakan. Mencintai orang tua ialah hukum alam yang pertama. Oke, jadi ungkapan ini mengajarkan kepada kita bahwa mencintai orang tua itu hukum alam yang paling pertama. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan atau tindakan yang menunjukkan bahwa saya atau bahwa kita mencintai kita punya orang tua. Siapa bisa kasih contoh? Apa saja contoh hal atau tindakan yang kamu buat yang menunjukkan bahwa kamu mencintai kamu punya orang tua? Muntani? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Siapa lagi? Nu? Tidak melawan orang tua. Tidak melawan orang tua. Menghargai orang tua. Menghargai orang tua. Mematuhi perintah orang tua. Mematuhi perintah orang tua. Ini Tidak membuat orang tua marah. tidak membuat orang tua marah. Siapa lagi? Dalam konteks kamu sebagai pelajar misalnya apa? Selain yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi. Belajar meraih prestasi. Oke, salah satunya juga bisa belajar dengan baik untuk meraih prestasi. Sebelum kita berdiskusi sama-sama tentang kegiatan kita hari ini, tadi kita sudah lihat sama-sama bahwa kita akan berbicara tentang surat menyurat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita omong satu teks, yaitu teks apa sudah kali lalu sudah? Tanggapan. Teks tanggapan. Siapa ya? Gesu. Apa yang kamu ingat atau apa yang kamu pahami tentang teks tanggapan? Teks tanggapan merupakan teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian, kritik, dan saran terhadap satu karya sastra, artikel, berita, atau karya seni. Oke, terima kasih ya. Jadi apa yang disampaikan oleh teman kita itu sudah benar. Pada intinya teks tanggapan ialah teks yang berisi tanggapan seseorang. Tanggapan itu di dalamnya bisa berupa kritik, saran, pujian tentang suatu karya. Bisa berupa film, bisa berupa buku, bisa juga berupa seni-seni lainnya semacam seni tadi. Nah, semoga kamu masih ingat dengan baik apa yang sudah kita pelajari pada kali lalu. Pada pertemuan kali ini teman-teman, kita akan omong tentang surat menyurat. Nah, saya pikir surat menyurat ini bukan hal yang asing bagi kamu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini teman-teman ialah supaya kalian bisa memahami pengertian surat dan juga mampu menangkap informasi dari teks surat yang dibacakan atau didengar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah kamu mengikuti kegiatan nanti, kamu bisa tahu apa itu surat. Lalu, kamu juga bisa menangkap informasi apa yang disampaikan dari surat yang dibacakan atau didengar. Apakah kalian pernah menulis surat? Oke, kalau memang pernah menulis surat, surat apa yang kamu tulis? Surat sakit. Surat apa lagi? Selain surat sakit, surat apa lagi?
Pernah tidak tulis surat untuk teman? Atau pernah tidak diam-diam menyukai satu teman lalu tulis surat? Oke, selain itu dulu biasanya surat itu bisa untuk sahabat. Kalau kami ada asrama dulu, biasanya tulis untuk orang tua. Kami kan tinggalnya di Sungai Kisor, kami tidak menggunakan HP, jadi sebagai suatu bentuk komunikasi untuk orang tua atau baik di waktu di Santo Claus dia juga menulis surat untuk dia punya orang tua. Karena zaman itu belum ada HP, jadi tujuannya bisa untuk lembaga, bisa juga untuk orang tua, bisa untuk teman. Menurut kamu apa tujuan seseorang menulis surat? Tujuannya? Untuk memberikan informasi kepada Oke, untuk memberikan informasi, sama halnya dengan surat sakit yang kamu buat tadi. Tujuannya itu untuk memberikan informasi bahwa hari itu kamu sakit dan tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Jadi saya akan membagi kamu dalam kelompok. Saya akan menayangkan beberapa buah video, lalu akan ada beberapa pertanyaan yang tujuannya untuk membangkitkan kemampuan kamu dalam memahami video. Sepakat ini ya? Sepakat. Oke. Baik-baik ya. Nanti setelah itu akan ada beberapa pertanyaan tentang isi video yang ditayangkan. Bisa ya? Paham ya? Oke, ini adalah video pembacaan surat pribadi. Surat kepada orang tua. Medan, 9 Juni 2022. Kepada Ibu Guru tercinta, salam hormat. Medan tidak mudah. Oke, baik adik-adik. Tadi yang kalian sudah simak itu namanya adalah surat pribadi. Nah, setelah ini masih ada satu lagi video yang akan saya tayangkan dan yang akan kamu pembacaan satu jenis surat lain, yakni surat dinas. Ini juga kamu simak baik-baik ya. Pemerintah daerah, khusus Ibu Kota Jakarta, Dinas Pendidikan, Sekolah Menengah Atas, SMA Cendana. SMA Cendana mengundang Bapak atau Ibu atau orang tua atau wali siswa kelas 10 untuk menghadiri rapat bagi siswa baru dengan tujuan untuk mensosialisasikan kegiatan sekolah serta pemberitahuan tentang peraturan-peraturan sekolah. Rapat ini akan dilaksanakan pada hari atau tanggal Sabtu 29 Juni 2019. Waktu 09.00 sampai dengan selesai. Tempat Aula SMA Cendana. Diharapkan kehadiran Bapak atau Ibu atau orang tua atau wali siswa kelas 10. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Kepala SMA Cendana, Dr. Anda Hajah Yuliana, SPD. Surat pribadi dan surat apa tadi namanya? Dinas. Oke, jadi ini ada dua jenis surat tadi ya. Ini surat pribadi dan surat dinas. Dan kamu sudah menyaksikan pembacaan baik itu surat pribadi maupun surat dinas. Nah, selanjutnya saya minta kamu dalam kelompok untuk mendiskusikan dua video tersebut.
Nah, ada pertanyaan penuntunnya di sini, saya sudah siapkan. Ini membaca untuk kamu. Jangan lupa untuk menuliskan nama kelompok kalian. Semoga bisa dibaca ya. Bisa? Tidak bisa? Saya minta kamu untuk membandingkan dua buah video yang sudah ditayangkan tadi. Nah, pada tabel pertama yang ini adalah judul surat. Pada video satu tadi apa judul suratnya? Lalu pada video dua apa judul suratnya? Nah, khusus untuk video satu, kebetulan dalam video satu tadi ada dua jenis pembacaan surat tuh yang sudah dibagi tadi. Satu kepada orang tua, satu untuk siapa tadi? Oke. Tinggal kamu diskusikan dalam kelompok. Kamu mau pilih pakai video yang mana? Saya video satu itu maksudnya video surat pribadi, sedangkan video dua adalah video surat dinas atau surat resmi. Nah, dalam video satu ini kamu pilih mau pakai yang mana? Surat untuk orang tuanya kah atau surat untuk temannya? Saya minta kamu diskusikan dalam kelompok ya. Pertama itu judul suratnya apa? Setelah itu saya minta kamu untuk menentukan siapakah penulis surat tersebut. Dalam video satu siapa? Dalam video dua siapa? Video selanjutnya, kepada siapakah surat tersebut ditulis? Lalu pertanyaan keempat, apa isi surat? Jadi kamu jelaskan kembali surat satu dari apa isinya, kurang lebih garis besar apa isinya. Demikian juga pada video dua. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah kamu melihat dan menyaksikan pembacaannya tadi, menurut kamu apa hal yang membedakan surat pribadi dengan surat dinas? Nah, itu yang saya minta kamu diskusikan dalam kelompok. Bisa dipahami ini teman-teman? Bisa ya? Silakan kamu diskusi dalam kelompok dengan menggunakan acuan pertanyaan seperti yang saya tayangkan pada slide ini. Teman-teman? Iya, buat tentang ini dulu. Nah, kalau ini tidak sulit sih, saya kasih waktu 15 menit saja. Ada yang sudah?
mempresentasikan hasil kerjanya. Sedangkan kelompok lain menanggapi. Kelompok lain ketika temannya mempresentasikan silakan baik ya. Tapi sebelum itu saya minta untuk kumpulkan dulu semua hasil pekerjaan kalian. Kumpulkan saja. Ayo silakan kumpul. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judul surat, surat kepada orang tua. Judul surat, video 1, surat kepada orang tua. Video 2, surat dinas. 2. Siapa penulis surat tersebut? Video 1, anaknya. Video 2, kepada sekolah SMA Cintana. 3. Kepada siapakah surat tersebut ditulis? Video 1, kepada ibunya. Video 2, surat tersebut ditujukan kepada orang tua murid baru. 4. Apa isi surat tersebut? Video 1, surat terima kasih telah merawatku dari aku di dalam kandungan hingga aku jadi dewasa. Terima kasih Ibu atas doamu kepadaku. Video 2, rapat menerima siswa. 5. Menurut kalian, apa saja hal yang membedakan surat pribadi dengan surat dinas? Video 1, surat pribadi adalah bentuk komunikasi surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kedinasan. Video 2, surat dinas adalah dan kepentingan formal. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada pertanyaan? Oke, mungkin ada hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Kalau memang tidak ada, silakan kembali tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 3. Ayo silakan mulai ya. Bagi teman-teman Oke, jadi sesuatu yang disebut surat itu teman-teman, yaitu sudah pasti sesuatu yang tertulis. Dan tujuannya digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada pihak lain. Oke, jadi itu dia perbedaannya ya. Kalau tadi surat pribadi ditulis oleh seseorang kepada orang yang lain, nah surat dinas itu dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga. Contohnya SMP 1. Lembaga SMP 1 itu adalah mengeluarkan surat, itu adalah contoh surat resmi. Nanti file ini akan saya kirimkan lewat WA. Siapa yang anggota WA-nya saya, nanti saya akan kirim di file. Oke teman-teman, waktu kita sudah habis. Untuk itu, pertemuan kita sampai di sini ya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sebelum kita pulang, kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Satu siswa pimpin kita dalam doa. Dela.
siang. Baik, selamat siang Pak Ican. Baik, selamat siang juga Pak Frans. Bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, seperti biasa saya baik, sehat, dan luar biasa. Semoga Pak Frans juga dalam kondisi yang sama ya. Amin, Pak Ican sehat Pak, puji Tuhan. Baik Pak Ican, terima kasih untuk kesediaannya pada siang hari ini Pak. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi dan saat ini saya meminta Pak Ican kembali untuk kita sama-sama melakukan beberapa perbincangan komunikasi terkait dengan apa yang kita sudah lakukan pada pembelajaran kemarin. Baik, Pak Ican, kira-kira apa ini Pak harapan dari Pak Ican sebentar setelah kita melakukan kegiatan diskusi ini? Baik, terima kasih Pak. Saya berharap setelah melakukan kegiatan percakapan dan diskusi ini, saya bisa mendapatkan masukan dan kritikan dari Bapak terkait kelebihan dan kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya butuh belajar banyak dari Bapak yang sudah lebih senior. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ican, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Saya sementara belajar, Bapak juga kita saling mengisi. Baik, dari materi yang sudah diajarkan kemarin di Pak Ican di kelas, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Perasaan saya merasa senang dan sedih juga. saya senang karena saya bisa membagikan satu materi yang penting kepada anak-anak tentang materi yang sangat dekat dengan kehidupan anak-anak. Tetapi hal yang membuat saya sedih adalah bahwa masih ada beberapa anak yang belum sepenuhnya mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Tetapi dari segi presentasi lebih banyak anak-anak yang paham dengan apa yang sudah saya ajarkan kemarin. Jadi ada dua perasaan ini Pak. Siap. Perasaan bahagia dan perasaan sedih juga, ya. karena ada beberapa anak itu yang belum bisa mencapai tujuan pembelajarannya itu sesuai dengan yang diharapkan. Iya, siap. Oke, baik begini Pak Ican. Nah, ada tidak Pak kendala yang Pak Ican alami pada saat melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Kendala yang saya hadapi itu tadi belum sepenuhnya anak-anak itu terlibat dalam kegiatan diskusi. Masih ada beberapa anak yang saya melihat masih pasif, duduk diam saja dalam kelompoknya. Saya pikir itu salah satu kendala utama yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran kemarin, Bapak. Oke, baik. Jadi kendalanya adalah masih ada anak yang tidak terlibat secara aktif ya. Nah, Pak Ican, dari tujuan pembelajaran yang sudah dirancang di dalam kegiatan pembelajaran ini, kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah tercapai itu seperti apa Pak, dan yang belum tercapai itu seperti apa? Silakan. Kemarin kan ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Nah, secara garis besar untuk tujuan pertama, anak-anak sudah memahami pengertian surat. Lalu tujuan kedua juga, anak-anak secara garis besar sudah bisa membedakan 2 jenis surat pribadi dan jenis surat dinas. Tetapi poin ketiga ini yang masih agak sulit menurut anak-anak ya. Anak-anak belum sepenuhnya bisa menangkap pesan yang disampaikan dalam surat yang didengar. Tetapi saya pikir untuk tujuan yang ketiga juga saya garis besar anak-anak paham sih. Ada beberapa yang belum seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ican. Berarti anak-anak masih ada kesulitan dalam mengungkap perasaan, mengungkap pesan, mengungkap pesan dari bacaan yang atau puisi, surat dari surat yang didengar oleh anak-anak. Ya. Nah, bisa tidak Bapak ceritakan terkait dengan hal-hal baik yang Bapak sudah lakukan dan mungkin ada hal-hal yang perlu Bapak perbaiki ke depannya dalam kegiatan pembelajaran? Terkait hal baik yang saya sudah lakukan,
Saya pikir dengan penggunaan beragam media itu sudah satu hal baik dan kemajuan bagi saya pribadi itu. Dengan penggunaan media yang beragam juga anak-anak bisa menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, saya juga sebagai guru lebih mudah dan lebih gampang dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, terkait hal-hal yang belum begitu baik atau belum begitu maksimal, yaitu tadi saya belum bisa sepenuhnya membuat semua anak dalam kelas itu jadi mencintai bahasa Indonesia atau jadi terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yang saya bawa. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi hal-hal yang baik yang sudah Bapak lakukan itu, Bapak sudah memanfaatkan media pembelajaran, media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Kemudian ada hal yang mungkin perlu ditindaklanjuti terkait dengan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Begitu ya? Ya, seperti itu. Oke, baik. Kira-kira ini Pak Ican, dari hal-hal yang tadi Bapak temukan atau kendala ini yang Bapak jumpai dalam kegiatan pembelajaran tadi, kira-kira ini Pak, kapan rencana tindak lanjut untuk memperbaiki tidak aktifan anak-anak tadi Pak, itu kira-kira kapan itu Pak Ican? Saya pikir di waktu-waktu mendatang dalam waktu-waktu senggang di luar les saya bisa menggunakan waktu tersebut untuk bisa memperbaiki kendala yang saya hadapi dalam kelas. Saya pikir saya perlu berdiskusi dengan teman-teman lain seperti apa sih metode yang mereka gunakan sehingga dalam kelas yang mereka bawakan hampir semua anak terlibat aktif. Yang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ican untuk waktunya. Kemudian nih Pak, yang terakhir sekali, kira-kira kesimpulan apa ini Pak? Kesimpulan dari percakapan yang singkat kita tadi ini dari Bapak. Kesimpulan yang saya dapatkan dari percakapan ini tadi Bapak, menjadi guru itu merupakan suatu proses yang panjang dan menjadi guru adalah suatu proses belajar terus menerus. Saya pribadi merasa bahwa saya mesti banyak mendengar, banyak melihat di YouTube tayangan-tayangan lain, membaca seperti apa sih cara orang lain itu mengajar sehingga anak-anaknya bisa lebih semangat, kurang lebih seperti itu jawaban. Saya masih semacam suatu wadah kosong yang mesti belajar banyak supaya punya pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik soal itu. Baik, super sekali ini Pak Ican. Jadi kita ini sama-sama belajar, tentunya. Iya, baik Pak. Kita ini sama-sama belajar, tentunya dengan satu tujuan. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita supaya tujuan pembelajaran atau apa yang kita harapkan untuk anak-anak kita ke depannya itu bisa tercapai atau bisa terwujud. Baik, terima kasih Pak Ican untuk waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita percakapkan ini demi kebaikan, demi perbaikan proses pembelajaran kita di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Ican. Terima kasih banyak juga untuk bimbingannya Pak Fran. Semoga Pak tidak capek untuk bimbing saya ke depan. Saya akan banyak tanya. Baik, terima kasih Pak Ican, super sekali Pak. Jadi terima kasih untuk waktunya yang luar biasa. Selamat siang. Selamat siang Pak.